Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dengan aku Ika Riani. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik dan jangan lupa bersyukur dalam keadaan apapun ya. Amin ya robbal alamin. Ini adalah stok tadi malam ya teman-teman. Jadi ini aku video udah dari tadi malam sebelum hari ini aku belanja dan nge-food prep. Jadi aku videoin dulu. Ini stok yang masih di dalam kulkas, ada cabai, tomat, teri, ayam seperempat ya bagian dada, sama daun singkong yang kemarin aku petik. Ini sisanya masih setengah ya teman-teman. Dan ini aku habis belanja, nanti aku lanjut ke food prep juga ya teman-teman. Jadi belanjaan kali ini aku habis di 61.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi aku tadi itu beli ayam, tahu, tempe, dan persayuran. Untuk persayurannya aku tuh gak beli banyak-banyak ya teman-teman, karena di depan rumah itu juga masih ada bayam, terus daun singkong juga masih. Jadi ya untuk sayurnya masih ada 2 macam ya yang di depan itu. Dan di stok di kulkas juga masih ada. Jadi aku nggak terlalu banyak beli untuk persayurannya ya teman-teman. Aku prioritaskan untuk protein seperti telur dan ayam, tahu, tempe untuk protein nabatinya ya teman-teman. Jadi aku itu udah nggak belanja mingguan tuh udah lama ya teman-teman, sekitar ya kurang lebih 4 harian. Aku seharusnya itu belanja mingguan tuh hari Selasa, dan ini mundur sampai hari Jumat. Dan beneran hari ini itu aku baru bikin konten setelah kemarin 3 hari sebelum tuh aku nggak buka HP, jarang buka HP ya maksudnya, karena memang ada acara. Dan kalau aku ada acara itu memang jarang ya buka HP, kan kita harus membantu saudara kita juga gitu ya. Dan ini untuk stok-stok yang masih ada banyak kak, cabai. Dan masya Allah tabarakallah, kemarin itu aku dikasih cabai rawit sama ayahku juga ya, panen sih ya Diki, dan dikasih, masya Allah terima kasih ya bapak. Dan ini itu masih ada dada ayam juga yang tadi aku sebutin ya teman-teman. Jadi proteinku di kulkas itu masih ada dada ayam sama teri. Kenapa terinya aku pisah-pisah jadi 3? Karena ini tipe terinya itu beda-beda ya teman-teman. Jadi aku pisah-pisah aja biar nggak kecampur gitu ya. Rasanya juga beda, ada yang asin, ada yang enggak ya teman-teman. Nah ini kayak teri basah kayak gitu ya. Tadi pagi juga aku udah balado ya sama telur. Jadi aku masaknya itu yang ada di dalam kulkas saja ya, karena memang menghabiskan stok. Tapi ini juga masih stoknya, kayak daun singkong kayak gini juga masih ya teman-teman. Kemarin cuma aku pakai setengah aja buat lalapan, dan ini masih. Insya Allah mau aku gulai daun singkong ya sama campur tahu gitu aja. Dan masya Allah ini kemarin itu dikasih bapak aku, jadi dia udah panen kacang panjang kayak gini ya teman-teman. Kemarin itu asinya sih aku mau dibawain banyak ya, tapi itu aku gak bisa bawa karena memang bawaan aku itu banyak ya dari sana, kayak pakaian-pakaian kotor. Jadi kan aku cuci ya kesini, gak enak juga sama ibuku, kasihan ya dia udah tua kalau aku suruh nyuci gitu ya pakaianku sama anak-anakku, suamiku tuh banyak. Dan masya Allah ini belanjaan aku tadi ya teman-teman. Aku belum selesai nge-food prep nanti ya nge-food prepnya. Nah ini baru pertama untuk kangkungnya, aku kotak-kotakin aja. Jadi untuk perkotakan ini memang aku udah siapin ya teman-teman. Jadi kayak ada kotak yang 1000 mili gitu, ada yang di bawahnya gitu. Untuk kayak kangkung gini aku pakai kotak wadah gitu yang agak besar, karena kangkung 2000 itu menuin kotak. Tapi kalau udah dimasak dia itu nyimpes gitu ya teman-teman, ya nggak sih menurut kalian?
Kangkung 2000 itu kelihatannya banyak ya kalau masih mentah, tapi kalau udah matang itu dia kayak ngimpes sendirinya gitu loh ya teman-teman. Kalau untuk kangkung sendiri kalau nggak bagus aku tuh nggak beli ya teman-teman. Kadang itu kayak ada putih-putihnya kayak gitu tuh aku nggak beli, dan alhamdulillah hari ini itu ada bagus hijau semua gitu ya. Kalau untuk organik non organik tuh aku nggak bisa bedain ya teman-teman ya. Aku belinya cuma di warung sayur langganan aku. Untuk seikatnya kayak gini cuma 2000 ya teman-teman. Mungkin kalau di kota ini nggak dapat. Dulu itu pas aku di kota itu satu ikat itu kira-kira 5000 ya teman-teman. Tapi memang lebih banyak sedikit, tapi ya itu ya kerasa banget ya. Ya 1000 2000 itu kerasa banget. Dan alhamdulillah aku udah hidup di desa lagi. Jadi kayak kita tuh seneng ya bisa nanam, ada tanaman sendiri di depan kayak daun singkong kayak gitu, kayak bayam, jadi kita bisa metik sendiri ya teman-teman. Jadi kalau nggak punya sayur itu nggak terlalu bingung ya, kita masih ada sayur di depan rumah yang tinggal petik gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Pokoknya semoga teman-teman yang nggak punya lahan pun bisa nanam ya teman-teman, kayak di polybag kayak gitu ya. Kalau untuk aku sendiri sih aku itu kurang bisa ya nanam-nanam sayur kayak gitu. Biasanya kalau kak nanam-nanam segitu tuh suamiku ya, tapi dia juga nggak ahli-ahli banget. Jadi ya kalau tanah di sini itu alhamdulillah lumayan subur ya teman-teman. Jadi kalau ditanamin apa itu ya lumayan agak ada hasilnya gitu ya. Nah ini motek-motekin kangkung itu lama banget ya teman-teman menurut aku. Oh iya teman-teman, kalian lagi apa nih? Apa kalian lagi sibuk beberes ke aku, lagi nge-food prep, atau kalian lagi mau jemput anak kalian yang sekolah ya teman-teman? Boleh sharing-sharing di kolom komentar ya bunda-bunda semuanya. Pokoknya salam kenal. Semoga kalian bisa subscribe channel aku ya bun ya. Pokoknya salam kenal semuanya. Semoga setelah kalian subscribe channel aku semakin berkembang ya bun, dan aku tambah semangat bikin videonya. Pokoknya kita saling support aja ya bun ya. Nah ini aku lanjut metik-metik kangkungnya ya bun ya, lama banget kalau aku terusin bisa lama banget ya bun ya. Jadi aku skip aja dan itu udah selesai. Jadi aku mau lanjut potek-potekin untuk sayur asamnya. Jadi sayur asam yang aku beli ini tadi juga 2000 ya bun, dan masya Allah juga dapat banyak, ada terong, terus itu ada labu oranye sama labu putih, ada jagungnya juga. Tapi aku paling nggak pakai yang untuk kacang panjangnya, karena kacang panjangnya itu kurang fresh ya bun. Aku tadi kan udah punya kacang panjang yang segebok itu ya. Jadi menurut aku ini udah gak layak ya, karena udah tua-tua banget, kempot-kempot kayak gini. Jadi paling aku buang aja nanti. Nah kayak gitu ya bun, udah nggak enak ya menurut aku kalau nggak ini ya, nggak muda-muda itu kayak udah, kalau bapakku nanam sendiri tuh aku kan ini ya potakin sendiri biasanya kalau ke sana gitu ke sawah. Kayak kacang kayak gitu itu kalau yang udah di bawah kayak gitu ya teman-teman, yang udah nggak diambil lama gitu ya, jadinya dia itu tua dengan sendirinya dan keriput gitu. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah panen sendiri di sawah bapakku. Jadi bapakku itu nanam cabai, nanam kacang panjang. Dulu itu juga nanam bawang merah ya teman-teman. Tapi bawang merah itu memang sulit banget perawatannya. Ya alhasil ya sudah agak sepuh ya, dia sudah agak tua. Bapakku sudah nggak terlalu kuat, ibuku juga, karena memang fisik semakin menua, semakin lansia itu kan memang ya nggak bisa dipaksa ya teman-teman. Jadi senormalnya aja, kalau nanam juga ya yang nggak terlalu menguras tenaga gitu ya teman-teman. Dan ini ada toge, ini tadi aku beli 1000.
Kalau toge memang murni aku beli ya teman-teman. Aku nggak ada tuh dikasih orang tua, karena memang kalau toge itu ya nggak ada ya orang kalau di desa itu ya yang nanam. Paling kalau toge itu ya murni dia membuat sendiri. Dan ini ada daun singkongnya juga. Kalau di sini tuh daun singkongnya panjang-panjang ya teman-teman, yang aku punya. Ada sih ya yang nggak panjang-panjang, tapi tuh aku nggak punya bibitnya. Dan ini ada perteloran, jadi itu aku beli 3/4. Dan ini tuh telurnya alhamdulillah bersih-bersih ya teman-teman. Kalau udah diplastikin kayak gini tuh insya Allah bersih-bersih, jadi aku nggak usah cuci. Kenapa aku taruh wadah kayak gini, aku nggak taruh pinggir lemari kayak gitu, karena anakku itu kalau buka kulkas itu jedar-jedor gitu ya teman-teman, itu tuh pada pecah telur. Jadi aku taruh wadah kayak gini aja untuk menghindari telur pecah ya. Ini 3/4, jadi 1/4-nya itu isinya 4 ya teman-teman. Masya Allah mulus-mulus. Jadi aku pilih telur yang mulus-mulus ya teman-teman, yang warnanya itu coklat-coklat. Udah lama ya aku nggak ke Superindo, kangen banget tuh sama telur Superindo. Walaupun dia telurnya biasa tapi dalamnya oranye teman-teman. Ini kalau telur desa kayak gini tuh dalamnya kayak kuning, nggak ada oren-orennya gitu ya. Dan untuk tahu tadi aku beli 2. Itu tahunya juga satunya itu 2.500, jadi 5.000 ya untuk dua. Masya Allah, ini aku udah selesai nge-food prep ya teman-teman. Jadi inilah hasil food prep aku. Cabe dikasih cabai rawit, juga cabai besar dikasih keluarga, terus cabai rawit dikasih bapak, kacang dikasih bapak, dan yang lainnya aku beli ya teman-teman. Tapi sisa kemarin masih ada, jadi budget yang aku keluarkan itu minggu ini di 61.000, Masya Allah. Dan ini video aku yang terakhir ya teman-teman, selesai aku nge-food prep. Terima kasih yang udah nonton videonya. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa kalian ambil ya teman-teman. Jangan bosen-bosen nonton video aku. Terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.